Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan merebaknya virus corona di negeri kita yang tercinta ini, serta perilaku masyarakat yang terkadang meremehkan virus corona ini sehingga tidak mematuhi himbauan pemerintah. Para hadirin serta para hadirat yang saya cintai, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk merebaknya virus corona ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada kita untuk berusaha menghindari penyakit, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Takdir Allah hanya Allah yang tahu. Selebihnya dipasrahkan kepada kita untuk berusaha. Memang usaha seorang manusia tidak akan bisa merubah takdir, akan tetapi perlu diingat bahwasanya usaha itu adalah bagian dari takdir pula. Seseorang yang dengan Allah ditakdirkan kenyang, dia akan memiliki inisiatif untuk makan. Seseorang yang dengan Allah ditakdirkan untuk mati kecelakaan, misalnya naudzubillah, maka orang itu akan diberi inisiatif untuk ingin keluar dari rumah, menaiki sepeda motornya, dan kemudian mengalami kecelakaan. Ini harus dipahami betul oleh kita semua. Jangan kemudian menyederhanakan masalah takdir dan kemudian membuat alasan bahwasanya semua sudah ditakdirkan, bahwa kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut pada penyakit corona. Ini adalah ucapan yang benar, namun dikatakan atau dipahami dengan cara yang salah. Perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka berusaha merubah dirinya sendiri. Nah, perlu dipahami bahwasanya ayat ini pemahamannya adalah dua lapis. Lapis pertama, ayat ini adalah ikhtiar, dan ini yang biasa dipahami oleh orang awam. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa berubah kecuali dia berusaha merubah dirinya sendiri. Allah Ta'ala tidak akan merubah pada suatu kaum kecuali dia berusaha merubah dirinya sendiri. Ini adalah pemahaman yang benar, walaupun ini masih di tahap awal lapisan pertama. Jadi seseorang itu seperti kita bodoh, ingin menjadi pintar, ingin Allah Ta'ala membuat kita menjadi orang yang pintar, maka kita harus berusaha, caranya dengan belajar. Kita lapar, ingin kenyang, maka kita harus berusaha dengan cara makan, mencari makan, setelah itu barulah kita kenyang. Nah, kondisi tersebut harus dipahami betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sunnatullah, sesuatu hukum yang memang terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah, seperti kalau orang makan kenyang, kalau orang minum segar, sebaliknya yang tidak minum menjadi haus. Gaya gravitasi, sesuatu yang jatuh dari atas kemudian jatuh ke bumi, jatuh ke bawah, itu adalah sunnatullah. Beberapa ahli mengadakan penelitian dan menemukan suatu pola yang terjadi terus-terusan. Kemudian hal itu diabadikan menjadi ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ilmu Allah dan juga termasuk dalam sunnatullah. Nah, hubungannya dengan virus corona pada saat ini perlu dipahami bahwasanya peredaran yang terjadi, mewabahnya virus corona itu sebenarnya juga sunnatullah. Artinya Allah Ta'ala menciptakan virus, baik itu melalui perantara alami, natural, atau perantara istilahnya perantara editan biologi, atau memang dibuat virus itu. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan itu terjadi. Itu juga sunnatullah. Kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi, itu juga sunnatullah.
Tapi Allah Ta'ala juga menciptakan sunatullah untuk menghindari virus itu. Di antaranya karena virus itu menular melalui droplet, maka disarankan untuk memakai masker bagi mereka yang sakit atau mereka yang sehat, agar tidak tertular, ditutupi hidung dan mulutnya sehingga virus itu tidak masuk. Itu sunatullah. Jadi tidak bisa kemudian orang, saya cuma takut kepada Allah, kemudian dia tidak berusaha menghindari dengan usaha-usaha zahir seperti menghindari kerumunan orang, social distancing, physical distancing. Dia hanya pasrah kepada Allah. Itu orang gila namanya. Kenapa dikatakan gila? Karena dia menghindari sesuatu hanya berdasarkan perasaannya sendiri tanpa mengikuti sunatullah. Oleh karena itu Allah SWT menciptakan virus corona. Tapi Allah Ta'ala juga menciptakan bagaimana cara menghindarinya bagi mereka-mereka yang Allah ditakdirkan untuk terhindar. Di antaranya dengan hand sanitizer dan lain sebagainya, memakai masker dan lain sebagainya. Juga ada yang dengan doa dan lain sebagainya. Itu semua adalah sunnatullah yang diturunkan Allah SWT juga ke muka bumi. Oleh karena itu, orang-orang yang kemudian berpasrah diri kepada Allah tetapi dia tidak melakukan usaha untuk menjauhi virus itu, maka bisa dikatakan bahwa orang itu tidak memahami Allah dengan cara yang benar. Dan orang itu berpotensi menjadi penyebab kemudorotan di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para masyarakat umum, para hadirin hadirat sekalian yang mendengarkan video ini, yang menyimak video ini, marilah kita semua berusaha untuk menghindari virus ini agar jangan sampai mewabah kemudian mengenai seluruh orang Indonesia. Karena apa? Karena tingkat kematian virus ini sangat tinggi. Dan itu juga bisa mengenai kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ini bisa mengenai saudara. Meskipun saudara kemudian berdoa kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, ketika saudara tidak mengerjakan sunnatullah yang seharusnya untuk menghindari virus ini, Allah SWT bisa saja tetap memberikan virus itu kepada Anda sekalian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga itu tidak terjadi. Oleh karena itu, Allah SWT memfirmankan ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, adalah sebagai bentuk perintah kepada kita agar kita semua berusaha, terutama di dalam saat ini, berusaha menghindari virus corona ini dengan cara apa yang sudah dihimbaukan kepada kita, menghindari kerumunan, menunda acara-acara yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Kemudian kalau bisa kita harus berdiam di rumah terus, social distancing, physical distancing. Dan itu harus dilakukan. Jangan hanya diteorikan. Karena apa? Karena ketika virus itu mengenai kepada kita, maka posisi kita, keluarga kita, semuanya juga akan dimusnahkan. Karena virus ini dianggap sebagai virus yang sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya. Sehingga semua orang akan menjauhi kita. Bahkan jika kita ditakdirkan meninggal, naudzubillah, kita penguburannya juga tidak akan bisa sempurna. Karena orang-orang akan takut untuk menyolati, takut untuk ikut menguburkan dan lain sebagainya. Saking dahsyatnya virus ini, maka jangan diremehkan. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha agar kita semua dijauhkan oleh Allah dari virus ini, dan kita berusaha menghindari virus ini dengan cara mematuhi himbauan pemerintah, memakai masker, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya, termasuk dengan media doa, dengan media amalan, membaca sholawat tibbil qulub, juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan untuk menghindari virus atau mengobati penyakit, atau dengan azimat-azimat yang memang diciptakan oleh para ahli hikmah yang dekat dengan Allah SWT, yang bisa digunakan untuk menjadi media sunnatullah, menjadi media menghindarkan kita dari virus atau menyembuhkan kita dari virus tersebut. Ini sangat penting dilakukan. Ada banyak cara menghindari, sebagaimana cara zahir yang diterangkan oleh pemerintah dan para kedokteran, orang-orang yang paham tentang sunnatullah melalui penelitian dan sains teknologi. Juga ada cara lain yang bisa dipakai, seperti cara yang dilakukan oleh para ahli herbal dengan meningkatkan imunitas tubuh, meminum jamu dan lain sebagainya.
Juga ada cara yang dipraktikkan oleh para ulama dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca solawat-solawat tertentu, dan lain sebagainya. Ada juga cara dengan menulis azimat-azimat yang bisa digunakan untuk menghindarkan kita dari virus tersebut, penolak-penolak dan lain sebagainya. Itu juga diajarkan di dalam ilmu hikmah yang dimiliki oleh ulama-ulama tertentu yang memang memiliki ijazah ke situ. Ini semua cara adalah sunnatullah juga, tidak bisa saling meremehkan dan diremehkan. Yang ahli kedokteran, mari ikuti cara-cara kedokteran. Yang ahli doa, ikuti cara-cara doa. Ahli herbal juga, ikuti cara-cara herbal. Yang ahli hikmah, ikuti cara-cara hikmah. Apapun caranya, yang penting itu bisa betul-betul bermanfaat untuk menghindarkan kita dari virus. Tidak masalah apapun caranya. Intinya adalah tujuannya dan kesuksesannya. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha, kita berdoa kepada Allah agar supaya virus corona ini cepat dihilangkan dari muka bumi, terutama dari Indonesia dan dari daerah kita. Semoga kita semua dengan Allah diberi kesehatan dan diberi panjang umur, juga diberi hidayah sehingga kita tetap menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.